Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di Pulau Jawa yang terkenal dengan seni budaya yang adiluhung. Secara geografis, Jawa Tengah terletak di 5 derajat 40 dan 8 derajat 30 lintang selatan dan antara 108 derajat 30 bujur timur. Serta jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan utara ke selatan 226 km. Salah satu hasil karya seni yang terjaga kelestariannya sampai saat ini adalah batik. Batik menurut istilah Jawa yaitu ngembat titik. Ada yang berpendapat bahwa batik itu berasal dari kata Jawa yang ada dua kata, amba dan tik. Amba artinya menulis, kemudian tik artinya titik, jadi menulis titik. Menjadi batik. Batik itu kan suatu kegiatan. Jadi kegiatan menulis titik-titik. Kemudian kata batik itu juga kita jumpai dalam kamus bahasa Belanda yang kuno, yaitu kamus Van Dale, Handwoordenboek. Itu ada kata batiken di sana. Nah, batiken berarti kegiatan orang-orang Jawa dalam melukisi dan mewarnai kain, dan hasil dari kegiatan itu juga disebut batik dalam kamus itu. Menurut standar industri Indonesia, kata batik adalah kain yang dilukisi dengan alat canting, kemudian juga bisa juga kuas. Tapi teknik pewarnaannya menggunakan malam sebagai bahan perintang warna. Nah, pewarnaannya itu bisa menggunakan warna-warna alam, yaitu biasanya akar-akaran, ada akar mengkudu, ada damar, tapi juga bisa menggunakan nila itu juga warna alam, juga menggunakan bahan-bahan kimia yang sering disebut naftol itu. Jadi kalau perbedaannya batik lukis dan batik tulis, kalau batik lukis itu kan alatnya tentu alat lukis yang berupa kuas. Tapi kalau batik batik tulis itu menggunakan alat canting yang hasilnya itu tentu akan lebih rumit dibandingkan dengan batik lukis. Dan canting sendiri kan berjenis-jenis. Ada canting cecek siji, canting cecek loro, canting cecek telu, dan seterusnya. Itu untuk membuat tingkat-tingkat kerumitan. Kemudian juga ada canting popokan, itu untuk memopok latar yang kosong-kosong itu, untuk memopok dengan malam tertentu. Kemudian juga ada canting dodosan. Nah, dodosan itu ya untuk dodosi ruang-ruang di antara motif-motif untuk mengisi, ya namanya dodos, mengisi ruang-ruang yang terletak di antara motif-motif. Jadi canting itu juga berbagai jenis sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan batik Jawa Tengah berawal di lingkungan Keraton Surakarta seiring adanya peristiwa politik Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 dan terus berkembang di luar lingkungan keraton dan sekarang telah berkembang cukup pesat baik industrinya maupun ragam hias. Kalau kita runut dari sejarah, dari sumber-sumber prasasti, dari tahun 929 saja, misalnya prasasti Gulung-Gulung ya,
itu sudah menyebutkan bahwa orang-orang di Kerajaan Mataram itu sudah melakukan kegiatan membuat kain dan mewarnai serta membuat motif. Nah, itu kemungkinan kan juga sudah menunjukkan bahwa masyarakat Jawa pada saat itu sudah memiliki aktivitas membatik. Jadi dalam prasasti Gulung-Gulung itu ada kegiatan yang namanya pertama wusu-wusu ya. Wusu-wusu itu memisahkan biji kapas dari serabutnya. Kemudian anggumarang, setelah itu membuat kain ya. Terus mangragi itu memberi motif pada kain. Nah, setelah itu mewarnai itu disebut manyula mengkudu. Jadi mencelup kain dengan akar mengkudu supaya menimbulkan warna merah. Nah, seperti itu. Dan juga ada kegiatan yang namanya mangubar. Mangubar itu membuat bahan-bahan warna. Jadi dari informasi dalam prasasti itu dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa pada masa Kerajaan Mataram kuno itu, atau mungkin masa-masa sebelumnya ya, karena kan tidak tiba-tiba itu kegiatan budaya itu kan tidak tiba-tiba ada, tapi tentu masa-masa sebelumnya itu orang-orang Jawa sudah melakukan kegiatan dari menenun, membuat motif sampai mewarnai. Ciri khas batik Jawa Tengah terletak pada motifnya yang digali dari kebudayaan Jawa yang erat hubungannya dengan kebudayaan atau kerajaan Hindu maupun Islam dan kebudayaan negara lainnya seperti Cina, Belanda, Arab, India, Jepang, dan lain-lain yang mempunyai makna filosofis cukup dalam, juga mempunyai nilai seni tinggi khas. Iya, kalau saya setuju dengan pendapat dengan Jack Lennon Larson. Dia mengatakan bahwa sebenarnya teknik membatik itu bersifat universal. Ya, karena demikian ya. Di Afrika itu sejak abad 7 itu sudah ada teknologi mewarnai kain dengan menggunakan malam sebagai perintang warna. Jadi sebelum diwarnai kan diberi motif lukisan. Nah, lukisan itu diberi pembatas dengan malam supaya warna-warna itu tidak masuk pada bagian-bagian yang tidak dikehendaki. Saya pikir itu ya kebudayaan universal di dunia. Awalnya seni batik terbatas di lingkungan Keraton Solo dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta pengikutnya. Oleh karena pengikut raja yang tinggal di luar keraton banyak, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan setelah berakhirnya Perang Diponegoro, akhirnya menyebar luas ke daerah pesisir seperti Rembang, Semarang, Batang, Pekalongan, Tegal, daerah pedalaman seperti Sragen, Klaten, Purworejo, Kebumen, Banyumas, dan Brebes. Pada dasarnya motif batik terbagi menjadi 3 pola utama. Batik tulis dikerjakan dengan menggunakan canting, yaitu alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk bisa menampung malam, dengan memiliki ujung berupa saluran atau pipa kecil untuk keluarnya malam dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain. Selanjutnya, kain tersebut diberi pewarnaan dari bahan pewarna alam seperti pohon mengkudu, soga, nila, buah jelau, dan kayu tinggi. Batik cap pada awal tahun 1920 mulai muncul batik jenis cap seiring masuknya pewarna tekstil sintetis buatan Cina. Pola batik jenis ini dibuat dengan canting cap, di mana canting yang digunakan sudah berbentuk pola sehingga proses pembuatannya lebih cepat. Batik printing atau batik yang dicetak dengan mesin tekstil, sehingga secara kuantitas, produktivitas, atau penyediaan jumlah hasil batikan menjadi lebih banyak.
batik Jawa khususnya Jawa Tengah memiliki keunikan pada isen-isen atau isi yang berupa titik, garis halus atau ornamen lain dalam bentuk ragam hias. Desain batik Jawa memiliki dua aturan dasar. Pertama, berdasarkan konstruksi geometri berupa kotak-kotak, garis diagonal atau lingkaran dengan segala bentuk pengembangan stilasi. Kedua, desain non-geometri seperti tangkai, bunga, daun, kuncup, dan bentuk binatang. Batik keraton. Batik ini banyak dipengaruhi feodalisme yang masih melekat lingkungan keraton dengan adanya hierarki tertentu, sehingga tidak setiap motif batik bisa dipakai secara sembarangan. Batik keraton terkenal dengan warna soga kekuningan. Beberapa motif seperti kokrosono yang berarti dharma, kemakmuran, dan teguh hati. Simbar menjangan berarti tanaman merambat yang alot yang melambangkan kekuatan dan keuletan. Parang tamur yang berarti cahaya keberuntungan biasanya digunakan oleh raja dan keluarganya. Sidomukti yang berarti dharma, kemakmuran, dan melindungi buminya yang mempunyai harapan atau tujuan baik biasanya digunakan pada upacara panggih pengantin. Motif semen rum berarti dharma, adil terhadap sesama, teguh hati, berjiwa luhur, tidak adigang-adigung, dan ada kesaktian melawan musuh. Motif Sidomulyo berarti dharma, kemakmuran, dan melindungi buminya. Motif Wahyu Tumurun berarti mempunyai harapan dan tujuan baik seperti halnya mendapat petunjuk dari Sang Pencipta. Motif Satria Manah berarti berjiwa luhur, menunjukkan kekuasaannya dan bermakna teguh hati, biasanya dipakai pada saat upacara lamaran dengan maksud lamarannya dapat diterima dengan baik. Motif Sri Katon berarti dharma, kemakmuran yang melindungi buminya dengan tujuan harapan baik. Batik pesisiran dipengaruhi oleh kehidupan di luar keraton. Pada awalnya batik pesisiran mempunyai ragam corak dan warna yang terbatas karena dipengaruhi pemakainya yang terbatas untuk kalangan tertentu. Namun pada perkembangan selanjutnya karena adanya pengaruh budaya luar yang diusung para pedagang asing ataupun penjajah yang pernah singgah di Indonesia. Motif batik lasem banyak dipengaruhi oleh budaya Cina dengan warna merah cabai yang menjadikan motif lasem berbeda dengan daerah lainnya. Motif tiga negeri, motif bunga yang melambangkan kemakmuran, kesuburan. Motif tiga negeri bunga matahari yang melambangkan kemakmuran, kesuburan. Motif tiga negeri, motif kombinasi melambungkan kemakmuran dan kesuburan, sekar, jagat, tambal, dan sisik. Motif batik Semarangan didominasi warna coklat dan hitam yang melambangkan kesan agung dengan ornamen mengarah kepada hewan dan tumbuhan seperti motif kupu-kupu dan buket bunga cempaka dengan latar nitik. Warna dominan ungu, motif buket bunga cempaka dan kupu-kupu dengan latar kawung yang dipadu dengan parang rusak dan parang curigo. Motif kupu-kupu, buket cempaka dan latar geringsing. Motif Dewi Si Wangmu, burung finik dan pohon persik yang melambangkan kejayaan, keindahan, dan keagungan. Motif batik Pekalongan banyak dipengaruhi berbagai bangsa seperti Cina, Belanda, India, Melayu, dan Jepang yang pada masa lampau telah mewarnai dinamika motif dan tata warna seni batik. Beberapa motif seperti jelamprang diilhami dari negeri India dan Arab, batik encim dan kelanganan dipengaruhi oleh peranakan Cina, batik Belanda, batik pagi sore, dan batik Hokokai. Batik pedalaman banyak terdapat di daerah pegunungan seperti di Banyumas dan motif plonto, galaran, seling parang klitik, godong lumbu, jahe serimpang dan ayam puger, onengan, parang ganda subrata, parang ganda suli, dan madu bronto. Motif batik Salem, motif kopi pecah, manggar, merak, ukel kangkung, sinar rantai dengan ciri khas warna hitam dan putih. Sentra batik di Jawa Tengah seperti di Kampung Batik Laweyan Solo,
Kawasan ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajang tahun 1546 Masehi. Seni batik tradisional yang dulu banyak didominasi oleh para juragan batik sebagai pemilik usaha batik, sampai sekarang masih terus ditekuni masyarakat Laweyan. Sebagai langkah strategis untuk melestarikan seni batik, Kampung Laweyan didesain sebagai kampung batik terpadu, memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 24 hektar yang terdiri dari 3 blok. Laweyan juga terkenal dengan bentuk bangunan rumah para juragan batik yang dipengaruhi arsitektur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Bangunan-bangunan tersebut dilengkapi dengan pagar tinggi atau benteng yang menyebabkan berbentuknya gang-gang sempit spesifik seperti kawasan Town Space. Kampung Batik Kauman Solo. Seni batik yang ada di Kampung Kauman dapat dibedakan menjadi 3 bentuk batik, yaitu batik klasik motif pakem, batik murni cap, dan model kombinasi antara tulis dan cap. Batik tulis bermotif pakem yang banyak dipengaruhi oleh seni batik Keraton Kasunan merupakan produk unggulan Kampung Batik Kauman. Produk-produk batik Kampung Batik Kauman dibuat menggunakan bahan sutra alam dan sutra tenun dan katun jenis primissima. Kampung yang memiliki 20 hingga 30-an home industri ini menjadi langganan para pembeli secara turun-temurun dan wisatawan mancanegara seperti Jepang, Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Serikat. Di sini wisatawan bisa berbelanja sambil mengetahui secara langsung proses pembuatan batik, bahkan juga mencoba sendiri kegiatan membatik. Di samping produk batik, Kampung Batik Kauman juga dilengkapi bangunan bersejarah berupa bangunan rumah joglo, limasan, kolonial, dan perpaduan arsitektur Jawa dan kolonial. Kampung Batik Masaran Sragen sudah terkenal dengan lingkungan dan budaya luhur batik tidak berbeda jauh dengan Laweyan Solo. Wilayah yang berbatasan dengan Kebak Kramat Karanganyar ini sudah sejak puluhan tahun atau tepatnya dekade 50-an bergantung hidup pada batik. Ada 3 desa utama yang menjadi sentra terbesar produksi batik, yaitu Pilang, Sidodadi, dan Kliwonan. Desa terakhir ini adalah yang terbesar dan menjadi pusat pengembangan pelatihan dan pemasaran batik. Selain itu ada 2 kecamatan yang berdampingan dengan pasaran, yaitu Plupuh dan Kalijambe. Kampung Batik Tulisan Lasem Rembang yang terletak di Desa Ngeropo, Kecamatan Pancur, harapannya bisa menjadi ikon Kabupaten Rembang sebagai tempat industri dan menjadi kawasan wisata baru. Sentral industri batik terbesar di beberapa wilayah yakni di Kecamatan Lasem, Pancur, dan Kragan. Dengan jumlah pengrajin 46 dan jumlah buruh 1.900-an, dan tahun lalu produksi batik tulis Lasem mencapai 15.435 lembar kain. Batik Semarang terletak di Kampung Batik Gedong, Bubakan, Semarang. Suasana perkampungan batik di Kampung Batik Semarang memang tidak selengkap di Kampung Batik Laweyan. Namun Anda bisa mendapatkan beberapa hal yang sama di 2 tempat tersebut, batik belajar membatik dan sejarah batik. Pernah mengalami kejayaan pada masanya namun terbakar pada tahun 1942, pernah mengalami timbul tenggelam, dan saat ini ada 4 pengrajin batik di Kampung Batik Semarang. Saya memulai usaha waktu itu bermodal kurang lebih sekitar 50.000. Waktu itu modal 50.000 saya belanjakan beberapa bahan pewarna dan bahan pendukung batik yang lainnya. Nah, setelah saya melihat adanya peluang peningkatan ekonomi, di situ saya memantapkan diri untuk melestarikan dan mengembangkan batik Semarang. Saya waktu itu berpikir dengan atau tanpa bantuan pemerintah saya harus bisa, saya harus mampu. Tapi seiring jalan, setelah saya membuktikan kepada semua masyarakat, semua instansi bahwa usaha ini bisa dikembangkan, itu tadi saya bersyukur saya mendapat banyak bantuan dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Nah, tentunya dengan adanya bantuan itu sehingga mempercepat dalam usaha pengembangan batik Semarang itu. Nah, di sini saya banyak memperoleh bantuan berupa bantuan peralatan dalam memproduksi batik, bantuan promosi atau pengenalan dan pemasaran, sehingga mempercepat pengembangan batik itu. Masing-masing tempat usaha ada yang memiliki lebih dari 10 orang karyawan, ada pula yang hanya sekitar 5 karyawan. Sedangkan di Semarang secara keseluruhan ada sekitar 20 pengrajin batik motif Semarangan dengan sekitar 600 motif batik khas Semarangan yang telah dikembangkan. Kampung Batik Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang terletak di Desa Kemplong mempunyai wilayah seluas 39 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.902 jiwa. Penduduk mayoritas sebagai pedagang Kampung Batik Wiradesa Kabupaten Pekalongan diresmikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Mari LK Pangestu pada tanggal 30 April 2009. Kampung Batik memiliki potensi layak yang strategis, penduduk dan karya batik terkenal dengan kualitasnya yang bagus dan jumlah pengusaha dan pengrajin yang besar dengan ciri khas masing-masing sebagai penyangga industri batik. Kampung Batik Kauman Kota Pekalongan merupakan salah satu sentra kerajin batik di Pekalongan yang diharapkan menjadi ikon Kota Pekalongan sebagai kota batik. Secara sosial, budaya, dan ekonomi kemasyarakatan, Kelurahan Kauman memang salah satu kelurahan di Pekalongan yang memiliki banyak pengusaha dan pengrajin batik yang terkenal baik nasional maupun terkenal secara internasional. Kehadiran wisatawan lokal dan asing di Kelurahan Kauman sudah sejak lama mewarnai keseharian kelurahan tersebut. Keberadaan Kelurahan Kauman di tengah-tengah kota Pekalongan yang strategis dari akses pusat ekonomi, perhotelan, dan kantor pemerintahan kota juga merupakan salah satu faktor pengunjung Kelurahan Kauman dijadikan Kampung Batik sebagai ikon kota Pekalongan. Kampung Batik Salem Brebes terletak di Desa Bentar dan Bentarsari, Kecamatan Salem. Saat ini terdapat 13 unit usaha batik Salem yang masih eksis dengan jumlah tenaga kerja 157 orang. Sedangkan kapasitas produksi mencapai 6.960 potong kain. Kampung Batik Sokaraja Banyumas, kelompok pengrajin batik khas Banyumas Sawung Galing di Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merintis pembangunan Kampung Batik. Kampung Batik yang dibangun di bekas lokasi Balai Desa Sokaraja Kulon akan dilengkapi dengan belandongan atau rumah workshop batik, galeri batik, tempat pembuatan biron, batik setengah jadi, tempat pelatihan membatik, dan sejumlah fasilitas lain. Keberadaan Kampung Batik ini diharapkan dapat menghimpun sekitar 90 pengrajin batik dan lebih mengenalkan keberadaan batik khas Banyumas kepada masyarakat sesuai misi Antebing Nekat Nggayoh Karaharjan Eling Banyumas, memantapkan tekad untuk mencapai kesejahteraan, kenyamanan, keselamatan, dan berpegang teguh pada budaya Banyumas. Pada tanggal 2 Oktober 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO dalam sidangnya di Abu Dhabi menetapkan bahwa batik Indonesia dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia, Intangible World Heritage, dan pemerintah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana salah satunya tentang penggunaan batik mulai 1 Juli 2010.